Susiku karena banyak anak-anak yang lagi midang di depan rumahnya itu dia beli minuman si Susi dengan uangnya sendiri 100.000 atau 120 kalau nggak salah. Minuman apa itu? Anggur si Susi itu. Dan beli rokok Sampurna Mil warna hijau. Lalu diminum dengan rekan-rekan yang ada di situ. Susinya sambil merokok, sambil minum. 5:30, Susi mungkin karena udah menjelang sore mau pulang ke rumahnya. Diantarkan lagi, cuma lupa saya yang mengantar itu siapa. Pulang ke rumah dari rumahnya Paku itu di depan tuh. Habis maghrib si Susi itu ngebel Pak Lurah, minta tolong masalah keuangan, pinjem 1 juta. Nanti saya ingat hari Sabtu akan dikembalikan. Kalau diberi, dia itu masih ingin minum, masih pengen happy. Akhirnya karena berkali-kali Pak Lurah itu ditelepon oleh saudara Susi, akhirnya Pak Lurah memberi uang 1 juta pinjaman ke saudara Susi. Bahkan Pak Lurah Susi juga pernah berbicara kalau dikasih 500-nya buat jajan besok ke pengadilan karena lagi proses persidangan perceraian, yang 500-nya itu buat happy-happy bersama, kata Susi. Nah, habis diberi uang, si Susi itu pergi dengan rekannya laki-laki ke lokasi wilayah Cikedung di karaoke punya belakangnya Dokter Erna. Jam 9 kayaknya karena udah nggak ada kegiatan, si Lurah itu menyusul Susi karena ingin sama-sama cari hiburan lah ke sana. Jam 11 si Lurah itu ngebel saya, Pak Kuwu lagi ada di mana? Saya ada di Balai Desa dengan pawongan saya, pembantu saya di Balai Desa. Akhirnya nang ketimbang ayu Pak Kuwu karo ira bewong loroan, yuk nyusul Walura. Pengen weruh di tempat karaoke. Akhirnya jalan. Wong loroan nganggo motor king. Jalan. Tekan kana karena dilihat begitu masuk di ruang karaoke, dia itu agak rese, sikapnya kurang bagus dengan saya sebagai Kuwu. Akhirnya saya merasa tersinggung, pulang lagi. Enggak, saya minum enggak. Pulang lagi dan pulang juga enggak pamitan saya. Pulang dari situ. Akhirnya saya tinggal lagi ke Baldes lagi. Tuh. Di Baldes lagi dengan anak itu lagi dengan pawongan saya. Diam di situ. 1:30, jam 1:15 lah, bukan seperempat, jam 1:15 si Susi itu datang. Naik motor. Mungkin habis dari sana lah. Kok kenapa nggak pulang ke rumah? Pulangnya kok ke Balai Desa? Ada urusan apa datang ke Balai Desa? Oh. Karena ada saya, langsung dia itu berebah di pinggiran saya. Saya takut barangkali ada masyarakat yang lewat tahu. Kamu jangan di sini. Kalau mau masih ingin melek, ingin ngobrol, mendingan yuk cari tempat yang agak aman dari sini. Oh, akhirnya si Susi itu duluan pergi ke Liep, nanti saya menyusul. Akhirnya jelang setengah jam atau seperempat jam saya menyusul. Ternyata sampai di sana ya dia itu ada di situ berdua. Cuma karena dia itu yang punya rumahnya nggak ada, mau kencing tuh, jadi dia tuh menahan untuk kencing. Nah habis itu saya dorong si pintu itu, akhirnya terbuka, nggak ada orangnya. Susi itu ingin kencing, masuk kencing. Susi sendiri, saya tetap di lawang dengan anak ini bertiga. Akhirnya masuk Susi kencing. Habis kencing, kalau kamu masih mabok, artinya nggak tenang pemikirannya, karena mungkin kamu lagi stres dan ini itu dan sebagainya. Akhirnya tanpa disuruh dia itu berbaring di kasur. Cuma dengan jelang 2 menit saya masuk
dan ini anak-anak juga masih ada, HP saya bunyi. Ada masyarakat yang mengadu bahwa Pak Kuwu tolong tindak lanjuti, ini suara musik tuh udah jam 2 masih kencang. Akhirnya saya mengambil keputusan, karena saya kerja di desa itu mengutamakan kepentingan masyarakat. Saya tidak mau dipermasalahkan karena saya tidak bertanggung jawab. Akhirnya ditinggallah anak 3 itu di situ, Susi dan pawongan saya dan bawahannya Susi itu di situ. Saya pergi, tolong kamu sampaikan ke Susi ya, kalau mau tidur silakan tidur istirahat di sini karena dia itu nggak punya rumah si Susi itu. Kalau mau pulang ya antarkan kemana pulangnya. Akhirnya pas saya itu menggedor rumah yang musik itu kencang, si anak itu lewat. Saya berhentikan, kamu dari mana? Kamu habis nganterin Susi. Ya Pak Kuwu, saya habis nganterin Susi. Kemana? Ke rumah itu. Nggak tahu ke rumahnya siapa, saya tunggu kurang jelas. Ya udah, Susinya udah pulang. Udah. Akhirnya enggak. Saya kan konsen dengan mengurus masyarakat ini. Tuh. Yang musiknya kencang. Yang musiknya kencang itu. Sampai saya bawa pamong saya, kurang lebihnya 8 pamong pada malam itu nyerang ke rumah yang itu musiknya yang kencang. Itu sampai jam 3 saya mengawasi jangan sampai musik itu bunyi lagi. Habis itu udah saya masuk ke rumah, udah nggak ada masalah. Puasa cuma hari dan tanggalnya saya tuh lupa. Tapi yang jelas ketika dugaan peristiwa yang ditujukan itu memang bukan berdua, berarti ada beberapa orang lain ya. Ada 4. Bisa disebutkan Pak, yang saya ingat Bapak itu 4 orang itu. Uki yang di bawah saya yang nemani saya itu kan pawongan saya. Dan yang satu itu yang selalu antar jemput Susi, karena Susi itu nggak punya motor, kasihan. Itu yang antar jemput Susi. Bukan pamongan sampai ya? Bukan pawongan saya, karena Susi itu tidak punya rumah, tidak punya motor. Jadi kalau mau main, tolonglah jemput saya. Kan kasihan. Akhirnya Pak Lurah itu menyuruh si anak itu suruh jemput Susi. Waktu di balai desa, ketika dia baru dianterin dari tempat karaoke itu, ya enggak, terus kan langsung ke balai desa, Ya, gitu kan. ya. Saat di balai desa itu ada siapa aja Pak? Ada Kuki saja dengan saya. Oh, berarti ada orang lain, bukan berdua ya? Bukan, ada Kuki. Dan itunya kan bukan Susi saya saja. Ada dengan rekannya, ya anak itu. Jadi berapa orang waktu di balai desa itu? 4 orang. Menurut rumor ya Pak, menurut dugaan di balai desa mengadakan acara minum-minum. Enggak. Minum itu waktu siang di depan rumah saya. Bukan di Balai sekitaran desa. wilayah balai desa. Bukan. Di dalam apa di luar? Di luar. Banyak kan? Banyak rekan. Lebih dari 10 orang. Oke, sampai menjelang kesimpulan nih, kan rumor yang beredar itu kan Kencang. Kencangnya itu kan kejadiannya ada di balai desa nih. Kami dengar juga seperti itu. Saya menyuruh, saya juga sebagai Kuwu, kalau toh ada orang minum-minuman di balai desa, saya takut masyarakat saya tahu Pak. Saya larang kok. Masa balai desa untuk tempat minum? Banyak kok tempat karaoke. Saya juga masih sadar. Makanya saya selalu kok jadi seperti ini kejadiannya. Intinya berarti tidak melakukan hal yang Tidak melakukan, bahkan saya juga tidak minum Pak. Titik beratnya itu ya Pak. Yang Ya. penting Bapak tidak minum dan tidak melakukan hubungan. Tidak melakukan hubungan. Karena saya pas datang ke situ 2 menit langsung saya cabut lagi. Nah, setelah pemberitaan ini beredar luas dan kencang di media ya Pak, Bapak ada upaya hukum terkait pemberitaan, Terkait tuduhan atau dugaan? Ya karena ini dengan permasalahannya ini dengan masyarakat saya sendiri yang mengajukan, mungkin saya hanya tahu aja ini ada bumbu politik. Karena saya jadi Kuwu masih baru. Oke, kalau untuk sekitaran wilayah Bapak, oke, masyarakat Bapak. Tapi kalau Bapak yang membaca ini luar dari wilayah Bapak, bahkan itu bisa sampai satu Indonesia yang baca tuh Pak. Bagaimana tentang itu? Mudah-mudahan saja setelah melihat dan kata-kata saya yang dijolimi seperti itu,
masyarakat juga sadar sendiri bahwa kuunya tampangnya seperti apa, perempuannya yang disebutkan itu pemerkosaan dan sebagainya seperti apa orangnya. Pantas enggak seorang kuwu melakukan yang dituduhkan pemerkosaan, sedangkan perempuan yang diperkosa itu punya anak 3 dan bodinya juga seperti itu. Istri saya bagus, Mas. Istri saya itu cantik. Sampai jadi kue ya. Nah, Bapak lillahi ta'ala ya? lillahi Jadi ta'ala. Istri bapak lebih cantik dari Iya, istri saya lebih cantik kok dari. Bahkan itu masih muda, banyak perempuan-perempuan yang mengharapkan saya ketimbang makan itu, Pak. Tadi ngadu di Pak Ketum katanya karena tidak kuat dengan pemberitaan mau mundur. Betul, Bukan Pak. karena jabatan kuwu tapi beban moral Betul, keluarga. Pak. Betul. Sekarang istri saya marah. Bahkan pulang ke rumah ibunya Nah, sabar. karena ada pemberitaan seperti ini. enggak. Tadi ditegaskan lagi emang kamar seperti ini. Kalau Enggak. beritanya begini digodok begini, tadi dia nggak kuat, cuman tadi dinasehati oleh kuwu bahwasanya harus sabar dan hadapi persoalan ini agar clear. Oke, Gitu. berarti kita sudah ke sesi ini. Waktu ngomong. Terus gimana selanjutnya itu, Pak? Iya, selanjutnya diiming-imingi duit kan. Ya, mbaknya diiming-imingin duit. Iya ki, duit 1 juta ki, ay pengen duit mah dipinjemin ki. Sing 500 nang happy bareng, nang minum bareng, sing 500 nang jajane sira. Asal sira sing nurut nih kita kawin kuwu. Urusannya ira beres. Eka mah mau gugat mau ribut bae. Pokoknya harus dibatalna masalah sing 5 juta sing apa segala. Wis. Tapi apa akhirnya? Tiwas kita wis dirabeni nang Andi Purnomo. Tiwas kita ora beres urusannya. Priwen maksudnya kayak konon ngeceh teman sini kita. Andi Purnomo itu siapa, Bu? Ya aku udah sanunuk. Masih kurang jelas. Sekarang udah diterima atau gimana laporannya di Polres? Terima, cuma nunggu telepon doang. Udah BAP. Udah ini apa memberikan kronologis atau menceritakan ke udah. Beres, tinggal nunggu telepon doang. Bisa lihat surat laporannya enggak? Iya. Bentar ya, Pak. Yang jelas, Nah, biar nah. Ini Bu. Gantian Bu. Oke Bu, giliran saya nih nanya nih. Ibu datang ke rumah bapakku itu pagi katanya, betul? siang. Siang jam 10. Ya, Sekitar sekitar itu. jam 11-an. Jam Nah, 1. kebersamaan ibu dengan bapakku itu berapa jam pada hari itu? Hampir jam 5 jaman. 5 jaman. Iya. Konon katanya disebut dari siang sampai dini hari sampai jam 2:30, betul? Maksudnya? Iya, kebersamaannya itu kan. Iya. Dari rumah bapakku kan katanya kami dengar itu kemudian melanjutkan ke di suatu tempat hiburan di Cikedu. Iya. Betul itu. Kemudian pulang lagi ke balai desa. Iya. Betul. Nah, di balai desa itu ada pengakuan yang kami dengar bahwa di sana hanya sekitar 2 menit. Betul, berapa menit kira-kira di balai desa? Ya mungkin 2 menit. Jadi sebentar cuma di balai desa itu. setelah balik sing Cikedung. Mm-mm.